izin kurikulum dengan NIM 061410821265, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Sriwijaya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan subtema yang pertama, yaitu pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi menurut Wina Sanjaya, yakni evaluasi adalah suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti suatu yang dipertimbangkan. Sedangkan menurut M. Habib Toha adalah bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, digunakan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan bantuan alat atau instrumen, dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kata evaluasi merupakan upaya pengumpulan dan pencarian keterangan yang akan dijadikan bahan untuk menilai suatu program, menilai hasil, menilai tujuan, atau menilai suatu manfaat dari suatu program atau kegiatan. Lalu, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini diartikan sebagai proses penilaian ketercapaian standar tingkat perkembangan sosial dan emosional pada tingkat anak usia dini. Yang kedua, hakikat evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Dasar pelaksanaan dan mekanisme penilaian perkembangan anak usia dini secara keseluruhan mengacu pada standar nasional PAUD, yakni Kemendikbud nomor 137 tahun 2014 bab 6 dan Kemendikbud nomor 146 tahun 2014. Dalam standar nasional PAUD dinyatakan bahwa standar penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak yang tertuang pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang disingkat STTPA. STPPA digambarkan dalam bentuk kompetensi inti. Kompetensi ini dijabarkan dalam kompetensi dasar, dan kompetensi dasar dijabarkan oleh beberapa indikator. Ada beberapa kompetensi dasar yang dijabarkan dari kompetensi inti, antara lain yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Yang ketiga, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Yang keempat, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetik. Yang kelima, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Yang keenam, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. Yang ketiga, model evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan alat indera. Data yang didirikan perlu segera dicatat atau direkam. Berkaitan dengan perkembangan sosial emosional pada anak, pada penilaian observasi ini sosial emosional anak masing-masingnya. Ketika guru bertanya, beberapa dari anak menjawab dengan semangat, dan yang malu-malu bahkan dia memperhatikannya. Yang kedua, percakapan. Pada teknik penilaian percakapan, guru dapat bertanya kegiatan anak di rumah dan memberikan pujian. Ketika anak dapat melakukan hal-hal yang baik, pada penilaian percakapan kita harus memantau kegiatannya. Ketika anak ditanya akan dengan sangat, akan menjawab dengan jawaban yang bervariasi. Yang ketiga, catatan.
Catatan anak root atau catatan kejadian khusus, yaitu catatan perkembangan anak yang dibuat oleh pendidik pada saat anak menunjukkan perkembangan yang penting saat bermain, baik positif maupun negatif. Yang keempat, catatan spesimen. Sebenarnya hampir sama dengan berkesinambungan, hanya saja lebih rinci. Catatan ini lebih berperilaku catatan anak secara umum. Pada penilaian ini, setiap kegiatan dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa anak dengan baik, sosial emosionalnya, dan dapat dinilai secara runtuh. Yang keempat, prosedur evaluasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Penilaian dilakukan oleh guru setiap hari dengan memperhatikan seluruh perkembangan anak usia dini dan pencapaian kompetensi dasar dari penilaian harian. Dilakukan rekapitulasi dan analisis hasil penilaian dalam rentang mingguan, bulanan, kemudian semester. Terdapat prinsip-prinsip proses penilaian, diantaranya yang pertama, mendidik, yang kedua, berkesinambungan, yang ketiga, objektif, yang keempat, akuntabel, yang kelima, transparan, yang keenam, sistematik, yang ketujuh, menyeluruh, dan yang terakhir, bermakna. Penilaian pada umumnya dilakukan dengan pengamatan atau observasi hasil pengamatan, kemudian dicatat dengan berbagai teknik, yakni yang pertama, catatan analog, yang kedua, catatan hasil karya, dan yang ketiga, catatan hasil pemerikatan skala kemunculan perilaku. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi yaitu evaluasi adalah kegiatan yang terencana digunakan untuk mengetahui keadaan objek dengan bantuan alat atau instrumen, dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kemudian untuk hakikat evaluasi atau asesmen pada pengembangan sosial emosional, diantaranya yang pertama yaitu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Kemudian agar kedua, memberikan umpan balik bagi anak didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, memberikan umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan kegiatan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, bahan pertimbangan guru dalam menempatkan anak didik suatu dengan minat dan kebutuhannya. Kemudian memberikan pilihan alternatif pada guru. Selanjutnya, bahan masukan bagi berbagai pihak dalam pembinaan selanjutnya terhadap peserta didik. Dan yang terakhir, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan oleh anak. Kemudian model evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini, yakni dengan menggunakan alat indera atau percakapan pada teknik penilaian pencapaian. Guru dapat bertanya kegiatan anak di rumah dan memberikan pujian. Ketika anak dapat melakukan hal-hal yang baik, itu salah satunya. Dan yang terakhir yaitu prosedur penilaian pengembangan sosial emosional anak usia dini. Penilaian dilakukan setiap
setiap guru dengan memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak dan